Soalan yang pertama, pada maqam fana billah, di manakah diri ini berada? Adakah dia bersatu dengan Tuhannya? Okey. Jangankan bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan kasih di dunia pun tidak mungkin. Itu hanya istilah para pencinta. Ketika kita mengatakan duhai belahan jiwaku, jiwa dia, jiwa kita, jiwa kita. Tapi sebagai tanda cinta kita kalamkan duhai belahan jiwaku, wahai ruhku. Ya, jangankan kepada Khalik, kepada makhluk yang kita cinta tidak ada persatuan. Yang ada hanya hati yang dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah hamba yang hina hadis dicipta bersatu dengan Allah yang mencipta? Maka di Risalah Al-Qushairiyah, Imam Qushairi akidahnya Ahlussunnah dan dia mursyid tariqah. Beliau meriwayatkan dari gurunya Imam Abul Hasan Asy'ari, yaitu Imam Abul Qasim Al-Junaid, Sayyid Taifah, penghulunya para sufi, ulama salafus saleh yang wafat sebelum tahun 300 Hijriah. Apa kata beliau? Tauhid itu adalah ifradul qidami anil hadath. Tauhid itu jika engkau mampu membezakan antara yang qadim dengan hadis, tidaklah pantas seorang hamba yang arif mengatakan persatuan dirinya dengan Allah. Karena Allah qadim, sedangkan diri kita baru. Kita ini dari materi, unsur yang 4. Kalaupun ada Allah tiupkan ruh, itu pun hembusannya bukanlah dia. Nafasnya Allah bukanlah Allah. Sebagaimana kata ulama-ulama ahli akidah, jangankan nafas, sifatnya la huwa hiya wa la hiya ghairuh. Zat bukanlah sifat, tapi sifat tiada tanpa ada zat. Selamat kepalanya pening. Jadi adab kita sebagai hamba ini makrifat tertinggi, bukan mengatakan aku bersatu dengan Allah, tapi makrifat tertinggi. Itulah yang dicapai Sayyidina Muhammad SAW ketika dimi'rajkan ke atas arasy. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah sebut dia sebagai hamba. Maka wahdatul wujud, hulul ittihad ini hanya hal, ekstase sufi, ekstase rohani. Dia tidak hakiki. Dia cuma rasa. Dia cuma rasa yang meluap-luap dalam diri para sufi, karena dia cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada kekasih duniawinya. Disebut Allah belahan jiwanya, Nabi Muhammad Habibi. Tapi ini bukanlah hakiki, ini hanya bab zauqi. Maka tidaklah ini mahal lil ifta. Orang-orang yang berfatwa tidaklah layak memfatwakan ini, karena fatwa urusan halal haram, benar salah urusan akidah. Ini bab engkau kenal atau tidak engkau kenal, engkau rasa atau engkau tidak merasa. Jadi ini bab zauq, rasa, dan ini subjektif masing-masing wali, masing-masing orang lain rasanya. Maka sebut diri kita hamba, ya. Jadi maqam tertinggi kata orang wahdatul wujud, ketika hamba merasa tiada lagi wujud kecuali wujud Allah. Tidak, itu bukan maqam tertinggi. Sidi Syekh Ahmad Sirhindi, zuriat Sayyidina Umar, mengatakan di atas wahdatul wujud ada lagi namanya wahdatul syuhud. Inilah yang disebut Nabi dalam hadis Muslim, hadis pertama Kitabul Iman, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Ihsan, engkau menjadi hambanya, an ta'buda, engkau menjadi hambanya
di saat engkau menjadi hambanya. Ini makna lain, makna isyari. An ta'budallah, engkau jadikan dirimu hamba. Ta'budallah ka'annaka tarah, barulah engkau seakan melihatnya. Maka orang-orang yang tidak menjadikan dirinya hamba, selama-lamanya dia tidak akan syuhud memandang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.